Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Malam Bang. Oke, jadi untuk malam hari ini pertemuan kita yang ke-11 untuk teori suku bunga ya. Jadi ada satu materi terakhir yang akan kita bahas masih terkait dengan pelunasan hutang yaitu sinking fund ya. Jadi eh, ini adalah metode pelunasan hutang yang sedikit berbeda sebenarnya dengan amortisasi ya. Apa bedanya? Jadi pada sinking fund ini ya, hutang itu dibayar melalui pembayaran suatu lamsam pada akhir dari waktu tertentu. Jadi maksudnya adalah gini, kalau misalkan pada jadwal amortisasi itu kita membayarkan hutang kita secara cicilan setiap akhir periode atau awal periode gitu ya. Kalau di sinking fund ini, misal kita ngutang nih, katakanlah kita ngutang misalnya ada 10 juta ya. Misalkan kita ngutang selama 5 tahun ya. Nah, jadi besar hutangnya ini nanti akan kita bayarkan benar-benar ya 10 juta pada eh, akhir tahun kelima gitu ya, atau di pada akhir periode kita pinjamannya itu gitu. Nah, tetapi eh, kita harus eh, membayar bunga gitu ya dengan cara kita menyimpan sebuah dana ya, yang mana nanti itu akan terakumulasi nilainya ya. Nah, itulah yang nanti akan membayarkan bunganya gitu ya. Nah, jadi dalam prakteknya sebenarnya pemberi pinjaman itu mengharuskan si peminjam untuk sengaja menyimpan dana tersebut pada suatu rekening yang dinamai dengan sinking fund gitu ya. Jadi nanti kita itu ya tetap akan melakukan pembayaran ya, tapi hutang yang kita punya itu nanti akan dibayarkan secara lamsam atau secara sekaligus pada akhir periode dari pinjamannya itu. Nah, sebagai ilustrasi, misalkanlah ada seseorang, katakan saja si A, itu mengambil kredit sebesar 10.000 dolar yang dikembalikan dengan metode sinking fund. Nah, periode kredit itu adalah 10 tahun dengan suku bunganya efektif per tahun 6%. Dan rekening sinking fund itu memberikan suku bunga sebesar 3% untuk 4 tahun pertama dan 4% untuk 6 tahun berikutnya. Nah, si A ini dia menyimpan uang ke sinking fund sebesar 800 setiap akhir tahun selama 9 tahun. Nah, berapakah nilai sekarang dari pembayaran bunganya? Kemudian kalau misalkan dihitung menggunakan suku bunga sinking fund, kayak yang 3% dan juga 4% ini. Dan berapa sisa hutang yang harus dibayarkan pada akhir tahun ke-10 agar bisa menutupi semua hutang-hutangnya atau sisa hutangnya. Nah, berarti kita perlu pahami dulu di dalam kasus ini itu dia kasusnya seperti apa. Nah, dikatakan bahwa kita punya hutangnya adalah 10.000 dolar dan kreditnya adalah 10 tahun dengan suku bunganya itu adalah 6%. Nah, berarti bunga yang harus dibayarkannya itu ya, jadi bunganya itu adalah 6% dikali dengan 10.000 dolar ya, atau sekitar ya 600. Nah, jadi kita harus atau si A ini harus membayarkan bunga ini selama 10 kali atau 10 tahun ini sebesar 6.000 masing-masingnya. Nah, kemudian kita juga menyimpan uang ke sinking fund sebesar 800 setiap akhir tahun selama 9 tahun ya. Nah, lebih kurang begini ilustrasinya. Jadi pertama-tama kita akan membayar bunga ya. Di sini kita membayar bunga sebesar 600 selama 10 kali ya, 10 periode. Kemudian kita hanya membayar kita menabung sebesar 800 sebanyak 9 kali ya. Nanti kita akan mencari tahu berapa nih kira-kira sisa yang harus kita bayarkan pada akhir tahun ke-10 untuk melunasi hutang yang kita punya. Dengan catatan bahwa bunganya itu adalah 3% untuk 3 tahun pertama dan sisanya menggunakan suku bunga 4%. Nah, pertanyaan pertama tadi adalah berapa nilai sekarang dari pembayaran bunga hutangnya? Ya, jadi si 600 ini berapa nilai sekarangnya yang kita bayarkan ya? Kan kita bayarkan bunganya itu konstan ya nilainya ya. Nah, untuk mencari nilai sekarangnya ya, karena di sini bunganya yang digunakan berbeda ya, kita bisa membaginya menjadi dua pembayaran yang berbeda.
Yang pertama 300 dengan suku bunganya 3% di sini, maka nilai sekarang dari yang ini itu adalah 600 dikali anuitas tadi dia bilang suku bunganya sorry, ini 4 tahun ya. Hmm. Ini 0, 1, 2. Oke, sampai di tahun keempat ya. Sorry, sorry. Nah, berarti kita sampai di tahun keempat. Nah, di sini. Nah, berarti kita membayar 4 kali cicilan, sorry, 4 kali suku bunganya ini ya, si bunganya 600, berarti itu adalah 600 untuk anuitas 4 dengan suku bunganya 3%. Nah, sisanya berarti kan ada 6 lagi nih. Nah, itu nilai sekarangnya adalah 600 dikali A6 dengan suku bunganya 4%, ya, itu ada di titik sini, di titik 4. Kemudian kita bawa dia ke waktu ke 0, ya. Berarti kan kita kali dengan faktor bunganya yang ini, yang 3%, yaitu 1 plus 3% dipangkatkan minus 4 karena kita mundur sejauh 4. Nah, kalau misalkan kita hitung ini, maka total nilai sekarang dari bunganya itu adalah 5.024,8. Oke, untuk sampai di sini bisa dipahami menghitung nilai sekarang untuk bunganya? Paham? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Paham, Bang. Oke, paham. Kalau paham kita lanjut. Nah, tadi dikatakan bahwa si A itu membayar 9 kali selama 800. Ya. Nah, maka untuk mencari tahu berapa nilai akumulasinya ya untuk kita mengetahui sisa hutangnya gitu kan ya. Berarti kan kita harus tahu nih total akumulasi dari tabungannya itu selama 9 kali dia membayar itu seperti apa. Nah, perhatikan tadi dari waktu ke 0, 1, 2, 3 dan 4 ini pakai bunganya itu 3%. Dan untuk 5, 6 dan seterusnya sampai 9, nanti kita bawa ke 10 gitu ya. Nah, di sini ini dia 4%. Nah, karena dia membayar 800 di sini ya. Di sini juga sama sampai dengan di sini ya. Ya. Maka nilai akumulasinya ya sama aja ya. Berarti kita bagi di titik 4 dulu di sini. Nah, untuk nilai akumulasi yang ini itu adalah 800 dikali dengan S4 dengan suku bunganya 3%, kita bawa lagi ke waktu ke 10, yaitu kita kali dengan 1 plus I dipangkatkan 6 ya, 6 periode dari 4 ke 10. Kemudian sisanya yang mulai dari pembayaran yang kelima ini 800 itu sampai ke yang 9 berarti kan sisanya ada 5 lagi ya. Berarti 800 dikali S5 dengan suku bunganya 4%. Nah, kita bawa ke waktu ke 10 maka nilainya kita kali dengan 1 plus 4%. Nah, maka eh, nilainya ini kalau kita hitung ya menggunakan rumus S ini ya rumus biasa ya. Kalau misalkan untuk Sn itu kan rumusnya adalah 1 plus I dipangkatkan N kurang 1 dibagi dengan I ya. Nah, ingat aja rumusnya. Nah, kalau kita hitung nanti didapat nilainya adalah 8.741,28. Nah, artinya jadi kan konsep dari singkipan ini adalah nilai tabungan kita itu yang akan menjadi untuk membayar si hutangnya gitu ya. Nah, jadi kalau kita mau tahu berapa setoran terakhir untuk di tahun ke-10 biar lunas ya, berarti tinggal kita kurangkan. Tadi hutang kita 10.000 yang kita sudah bayarkan itu dengan nilai akumulasi dari si tabungan kita itu adalah 8.741,28. Nah, sehingga yang harus kita bayarkan itu sisanya adalah 1.258,72 dolar seperti itu. Nah, jadi ternyata ya hutang kita masih lumayan banyak ya. Nah, jadi kita harus membayar sebesar 1.258 lagi ya hutangnya seperti itu. Oke, sampai di sini Bang bisa mau nanya. Kan ya? kalau misalnya yang saya tahu itu kalau misalnya dia dari yang
pembayaran pertama sampai ke 4, terus dia dibawa ke pembayaran 10, itu dia ditambah satu plus I kan Bang, pangkat N. Nah, terus yang dari pembayaran ke 5 sampai yang pembayaran ke 9, itu di akhir tahun ke 10, itu nggak usah ditambah satu plus I, tapi kenapa yang ini ditambah Bang? Terus kenapa yang S4-nya itu tambah 4%? Hmm, oke. Pertanyaan pertama, kenapa kalau kita bawa ke waktu ke 10 itu kita dikali lagi dengan satu plus I. Itu tadi pertanyaan pertama ya. Iya Bang, padahal kan dia udah bagian dari 10 tahun itu maksudnya. Oke. Nah, jadi yang perlu kita pahami itu adalah konsep dari dia bayarnya di awal atau di akhir. Nah, perhatikan di sini kalimatnya dia bilang bahwa dia membayar 800 itu setiap akhir tahun selama 9 tahun. Nah, kalau kita perhatikan lagi diagram waktunya, ya, akhir tahun pertama itu titiknya ada di mana? Di nol atau di satu? Di nol Bang. Akhir tahun pertama itu adalah di satu ya. Kan kalau awal waktu ke nol itu kan adalah awal kita hitung ya sekarang gitu ya. Maka 1 tahun kemudian kan ya di titik satu dong. Nah, sehingga akhir tahun kedua itu adalah di titik dua, begitu seterusnya sampai tahun ke 9, berarti dia di titik 9. Nah, sorry, 800 ya. Nah, kalau kita mau menghitung nilai akumulasinya, berarti kan nilai akumulasinya itu di titik 9 ini dong. Nilai akumulasi anuitas akhir, bukan di titik 10. Kalau misalkan dia anuitas awal, nah baru kita anggap dia itu di waktu ke 10. Ya, ingat aja kalau misalkan kita membayarkan kan anuitas akhir, SN itu kan berarti kan kita membayarkan sebesar satu di setiap akhir selama N periode kan ya. Dari 1 di sini, kemudian 2 dan 3 dan seterusnya sampai waktu ke N. Ya, kita membayarkan sampai akhir tahun periode ke N. Nah, itu adalah SN. Bener nggak? Ayo, coba diingat lagi. Anuitas. Ya, yang mana itu nilai akumulasinya kan berarti pertama ini adalah 1 plus I pangkat N ditambah satu plus I pangkat N min satu ya. Ditambah dan seterusnya sampai 1 plus I kuadrat kemudian ditambah dengan 1 plus I ditambah lagi dengan satu. Nah, ini itu sama saja dengan apa? Ya, deret geometri ya dengan nilai awalnya adalah satu dan rasionya adalah 1 plus I. Nah, jadi untuk SN-nya jumlahannya itu adalah apa? Rumusan dari SN untuk geometri kan A 1 min Rn dibagi 1 min R ya. Nah, atau sama aja ini rumusannya kita buat menjadi A dikurangin dengan eh, ARN. ARN ini kan berarti nilai akhirnya ya dibagi dengan 1 min R. Nah, A-nya itu kan adalah pembayaran yang ini ya, yaitu adalah 1 plus I pangkat N. Nah, ARN-nya pembayaran yang terakhir, yaitu kurangin satu. Nah, rasionya tadi adalah 1 dikurang satu, 1 dikurang R, berarti satu, karena R-nya adalah 1 plus I, maka 1 min R itu adalah I. Nah, maka rumus SN itu menjadi seperti ini. Gitu. Maka, kalau misalkan dikatakan tadi dia pembayarannya adalah selama 9 tahun, ya, sekarang kita anggap deh, itu misalkan dianya suku bunganya sama semua ya, biar nggak bingung. Kita mulai dulu dari suku bunganya sama semua ya. 3% dan 4% ini anggaplah jadi 4% gitu ya. Nah, maka kan kalau misalkan kita mau mencari S9 dengan suku bunganya 4% tadi, ya, itu adalah di titik 9 sini. Nah, sehingga kalau misalkan kita mau tahu di akhir tahun ke 10, berarti kita bawa lagi dia ke waktu ke 10 dengan cara kita kali dengan 1 plus I karena dia berkembang gitu. Makanya tadi di sini dia kita kalikan dengan 1 plus I lagi seperti itu.
Oh, berarti itu karena dia eh, case-nya itu di akhir tahun ke-9 ya, Bang. Bukan dia nggak sampai di tahun ke-10 gitu ya. Iya, karena kan dia bilang gini, dia bilang pembayarannya itu dilakukan di akhir tahun dan sebanyak 9 tahun. Berarti kan ini tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, sampai tahun ke-9. Nah, berarti kan akhirnya itu di sini. Sementara kita mau menghitung di sini. Berarti kan kita bawa ke waktu ke-10 gitu. Terus 4%-nya dari mana, Bang? Yang 4% yang mana nih? Yang ini. Itu yang iya. Oke, nah ini 4%-nya dari mana? Nah, perhatikan tadi dikatakan bahwa rekening sinking fund ini kan rekening untuk tabungan kita. Katanya suku bunganya 3% untuk 4 tahun pertama dan 4% untuk 6 tahun berikutnya. Nah, berarti selama dari periode 5 sampai 10 di sini, kita dikenakan bunga 4%. Nah, makanya ketika tadi kita bawa dia dari waktu ke-9 ke waktu ke-10, berarti kita pakai faktor bunganya adalah 4%. Makanya di sini jadi 1 plus 4%, seperti itu. Maksudnya yang S4, Bang. Oh, yang S4 ini? Yang Bukan. mana yang? Iya, iya, Bang. Itu kan dia Oh, bunganya 3%. oh, oke, oke, oke. Nah, gini, perhatikan, makanya tadi gini, karena dia untuk yang 3% ini hanya berlaku selama 4 tahun, nah ini kan kita bawa nih dari waktu keempat ke sini, ke 10, ini kan sudah berlaku bunganya 4% kan ya? Makanya yang kita gunakan di sini 1 plus 4% dipangkatkan 6 gitu. Karena yang berlaku bukan 3% lagi, tapi si 4%-nya gitu. Paham nggak maksudnya? Masih kurang, Bang. Oke, gini. Ini kita lihat nah di diagram waktunya ini. Nah, nilai S4 itu kan di titik 4 ini ya. Di sini S4 dengan 3%. Nah, perhatikan di sini dari 4 ke 5 ini kan pakai bunganya udah 4% nih. 5 ke 6 juga dia pakai 4%. Begitu seterusnya sampai waktu ke 10. Nah, berarti kan harusnya tadi ini kalau di S4 ini kita bawa ke waktu ke 5 kan kita kali dengan 1 plus 4% dong. Ya enggak? Karena Ya, faktor bunganya sudah 4%. Nah, ini kita bawa lagi ke waktu ke-6, kita kali lagi dengan 1 plus 4%, begitu seterusnya sampai waktu ke-10. Berarti kita bawa dia sebanyak 6 kali. Makanya di sini sama aja dengan pangkat 6. Gitu. Paham? paham, Bang. Ya, ya. Jadi 4%-nya itu datang dari suku bunga yang digunakan. Makanya perlu hati-hati gitu ya ketika terjadi perbedaan suku bunga yang digunakan. Jadi kita harus bisa memilih dari si case-nya itu ya makanya kita bagi dia per dari tergantung bagaimana suku bunganya yang dipakai. Kalau misalkan dia hanya perbedaan pembayaran ya kita bisa memecah pembayarannya gitu ya. Kalau suku bunga itu nggak bisa. Jadi kita nggak bisa menganggap bahwasanya ini kita gunakan suku bunganya yang 600 ini semuanya yang di sini itu pakai 3%, baru kemudian yang di sini pakai 1% lagi nggak bisa kayak gitu. Berbeda ya. Kalau misalkan di sini ini anggaplah pembayaran yang 4 di sini dia sebesar 600, kemudian di sini 800, misalnya gitu ya. Nah, maka kan yang 800 ini bisa kita pecah menjadi 600 ditambah 200. Nah, itu boleh kita kalau mau seperti itu. Kalau misalkan kita mau tetap mempertahankan 600 dan 800 ya silahkan saja, nggak ada masalah. Tetapi ketika tadi suku bunganya berbeda, kita nggak bisa pecah kayak gitu. Jadi kita nggak bisa menganggap bahwa selama 10 tahun ini dia menggunakan 3%, kemudian dari yang 4 sampai 10 ini lagi dia menggunakan 1% lagi ditambahin, itu nggak bisa. Oke, paham sampai sini? Paham, Bang. Berarti dia suku bunganya itu I-nya itu diambil dari dia dibawa kemana gitu ya, Bang? Nah, iya, dia bergantung di mana kita menghitungnya. Makanya kita perlu memperhatikan sampai titik mana si suku bunganya tadi, yang 3%, dan sampai titik mana si 4%. Kalau misalkan nanti ternyata di sini berbeda lagi, misalkan suku bunganya 5%, nah misalkan sampai 15. Nah, kalau kita mau mencari tahu nilainya di titik 15 ini, nilai akumulasinya di titik 15, maka nanti ya hati-hati gitu ya. Kita cukup misalnya kita hitung dulu sampai waktu ke 10 karena suku bunganya 4%, baru kita bawa lagi ke waktu ke 15 dengan suku bunga yang 5% gitu. Jadi perlu kita memperhatikan bagaimana titik suku bunganya itu. Gitu ya. Hmm. Oke, ada lagi pertanyaan untuk contoh yang pertama ini? Aman?
Oh, saya aman, Bang. Oke, yang lain gimana? Bisa? Bisa, Bang. Oke. Kalau bisa, nah kita masuk dulu ke sebenarnya gimana sih konsep dasar dari sinking fund ini, gitu ya. Jadi sebenarnya kalau untuk pembayaran dalam sinking fund itu tidak ada pola-pola tertentunya ya. Jadi sebenarnya ya tergantung dari si peminjamnya gitu. Nah, jadi tapi dalam yang kita pelajari ini kita buat sedemikian sehingga pembayarannya itu membentuk suatu anuitas. Jadi kita anggaplah bahwa pembayaran yang kita si peminjam lakukan ya atau misalkan kita lah minjam gitu ya. Nah, pembayaran yang kita lakukan itu harus membentuk suatu anuitas gitu ya agar kita bisa memperhitungkan dengan lebih mudah. Nah, jadi pada dasarnya sebenarnya kita sebagai peminjam itu diharuskan untuk membayar bunga hutang secara periodik selama waktu hutangnya. Nah, dan bunga yang di sini itu disebut sebagai servis pada hutangnya. Jadi, jumlah pokok hutangnya itu akan konstan. Dalam artian tadi, ya, bunga yang akan kita bayarkan itu akan sama setiap periode waktunya. Gitu ya. Jadi kalau misalkan tadi ya, contohnya kalau misalkan bunganya adalah 600 per tahunnya, ya maka kita bayarkan setiap tahun itu sebanyak 600 gitu ya, nggak akan berubah-ubah seperti itu. Nah, jadi dengan kita menghitung saldo dari sinking fund, ya, kemudian jumlah bunga dari hutang, itu sama dengan jumlah hutang semula kita kurangkan dengan nilai akumulasi dari sinking fund-nya. Jadi konsepnya itu sebenarnya mirip-mirip dengan kita menghitung saldo hutang berjalan yang sudah kita bahas pada materi sebelumnya yaitu metode amortisasi. Nah, jadi apa sebenarnya kesamaan yang ada pada sinking fund dan juga amortisasi? Nah, kalau misalkan kasusnya adalah suku bunganya itu sama ya, ingat tadi ya, kalau sinking fund itu ada dua suku bunga hutang dan suku bunga untuk tabungan. Nah, kalau misalkan kasusnya adalah suku bunganya sama semua, gitu ya, maka sebenarnya metode sinking fund itu akan sama dengan metode amortisasi ya. Jadi eh, dari pertemuan atau bab sebelumnya itu kita punya hubungan seperti ini, di mana satu per SN ditambah dengan I itu dia sama dengan satu per AN ya. Jadi istilahnya gini, misalkan kita punya hutang sebesar satu yang akan kita bayarkan selama N periode ya. Berarti kalau misalkan kita punya hutang, ya hutang kita di waktu ke nol itu satu dan kita akan membayar dia selama N gitu ya dengan cicilan katakanlah eh, sebesar R. Nah, kalau kita mau tahu R-nya kan berarti ya R itu ya dikali dengan AN itu kan sama dengan satu ya karena hutang kita sebesar satu. Dalam artian ya R-nya adalah satu per AN. Nah, jadi ekspresi dari satu per AN ini adalah besarnya tiap pembayaran untuk membayar hutang dalam metode amortisasi. Ya, karena pada amortisasi kita membayar secara periodik, yaitu sebesar R. Nah, tetapi ekspresi dari satu per SN di sini, ini mewakili tabungan dari sinking fund, ya, yang periodik yang diperlukan untuk mengakumulasikan jumlah hutang pada akhir periode N, sementara I-nya itu adalah besar bunganya. Jadi gini, kalau tadi ya kita tahu bahwa pokok hutang ya, pokok hutang itu atau misalkan ya hutang kita yang misalkan tadi hutangnya adalah satu, nah ini kan harus dilunasi dengan kita menabung ya. Nah dengan cara kita menabung, yaitu menabung sebesar misalkan saja tabungannya itu kita sebut saja dia D gitu ya. Misalkan ini 0, 1, 2, dan seterusnya sampai dengan N. Nah, kita membayar sebesar kan misalkan adalah D gitu ya. Nah, maka eh, pada akhir tahun ke N di sini totalnya kan harus sama dengan satu. Atau ya bisa kita katakan bahwa sebenarnya satu itu sama dengan D kita kali SN ya. Atau dengan kata lainnya ya kita mengakumulasikan gitu ya. Nah, maka di sini kita punya D-nya itu adalah satu per SN. Nah, ini adalah besar tabungan kita. Ya, jadi kita bayar tabungan kita itu sebesar D setiap tahunnya selama N tahun. Nah, sehingga ekspresinya itu adalah yang satu per SN. Dan si I-nya di sini ini menyatakan bunga dari hutang kita. Karena bunga kita tadi, sorry, karena hutang kita sebesar satu,
dan bunganya itu adalah sebesar I, maka ya nilainya sama dengan I gitu. Nah, jadi sebenarnya ketika misalkan tadi ada kesamaan antara suku bunganya, baik itu suku bunga hutang dan suku bunga tabungan kita, maka sebenarnya ya itu metodenya sama aja dengan amortisasi gitu ya. Yang mana di sini yang ekspresi dari 1/Sn ini itu adalah nilai dari si D atau besarnya tabungan yang kita bayarkan ditambah I ini adalah bunga yang harus kita bayarkan dari hutangnya yang bunganya itu nilainya tetap gitu. Jadi ini sama aja nanti dengan nilai 1/An yaitu yang dalam amortisasi itu kita simbolkan dia dengan R. Jadi ada kesamaan ketika misalkan memang suku bunganya sama. Tetapi kalau misalkan suku bunganya berbeda ya maka kita nggak bisa samakan antara simpan dan juga amortisasi sebenarnya. Nah, apa bedanya gitu ya? Nah, jadi kalau dalam metode amortisasi gitu ya, bunga yang akan kita bayarkan itu biasanya dia mengecil ya. Yang awalnya satu dikurang pi pangkat n, begitu seterusnya sampai nanti akhirnya itu satu dikurang pi. Dan besar pokoknya itu akan selalu naik ya dari pi pangkat n sampai nanti akhirnya menjadi pi. Nah, sementara bunga yang dibayarkan pada sinking fund itu nilainya tadi konstan ya. Jadi kalau misalkan kita punya hutang sebesar AN, maka ya bunganya itu ya I dikali AN ya atau yang nilainya sama dengan satu dikurang pi pangkat N. Jadi dia sama bunga yang kita bayarkan. Sementara kalau di amortisasi bunganya itu biasanya mengecil makin lama ya. Nilainya semakin kecil semakin mendekati akhir periode dari hutang kita. Nah, karena setiap pembayaran, setiap periode selalu dilakukan pembayaran sebesar satu, ya, di mana bunga dibayarkan, sisa yang dimasukkan, ya, sisanya itu dimasukkan ke dalam sinking fund, sehingga besarnya itu akan tetap yaitu pi pangkat n, ya, setiap periodenya. Jadi maksudnya adalah gini, kalau misalkan kita melakukan pembayaran satu setiap periodenya, ya, misalkan ini 0, 1, 2 sampai dengan N, nah kita bayar 1, 1, 1. Ya, pembayaran yang kita lakukan. Nah, perhatikan bahwa bunga yang harus kita bayarkan itu adalah IAN. Ya. Nah, di mana bunganya ini itu sama saja dengan satu dikurang pi pangkat N. Sementara pembayaran kita itu adalah ini. Ya, jadi kan tentunya ya pembayaran kita ini itu harus sama dengan ya bunga ditambah dengan tabungan. Ya, tabungan kita adalah yang kita masukkan ke sinking fund gitu ya. Jadi makanya sisanya yang dimasukkan ke sinking fund itu juga besarnya tetap sama yaitu pi pangkat n ini gitu. Jadi bunga itu sama saja dengan uang yang kita bayarkan berapa kita kurangkan dengan berapa berarti sisanya yang akan kita tabungkan. Jadi kalau misalkan kita membayar 1.000 dan ternyata tadi bunganya itu adalah 600, maka yang kita bayarkan ya tabungan kita ya berarti 400 setiap tahunnya gitu. Jadi dia tetap nilainya sama gitu ya. Jadi berbeda antara sinking fund dan amortisasi. Tetapi kalau misalkan suku bunganya itu sama, maka nanti bisa kita samakan mereka keduanya. Nah, sekarang kita akan coba ngomongin dari segi besar bunganya. Ya. Nah, pada amortisasi kita tahu ya pada akhir tahun ke T itu maka bunganya itu adalah sudah disimbolkan dengan I dikali AN min T plus 1. Ya, berapa saldo hutang kita ya kita kali dengan suku bunganya ya atau yang kita rumuskan dengan satu dikurang I pangkat N minus T ditambah 1. Nah, bagaimana dengan sinking fund gitu ya? Nah, untuk bunga bersih dari sinking fund itu adalah besar bunganya IAN ini kita kurangin dengan besar bunga yang didapatkan dari tabungan sinking fund. Nah, jadi kita perlu mencari tahu dulu seperti apa besar tabungan dari sinking fund pada akhir periode T-1 ya, sebelum waktu ke T gitu ya. Itu nanti yang akan kita kalikan dengan I. Nah, kita tahu ya untuk mencarinya, berarti ini 0, 1, 2, anggaplah ini di sini T-1, ini T, dan seterusnya nanti sampai waktu ke N. Nah, karena tadi kita tahu bahwa besar bunganya itu adalah IAN, dan kita membayarkan sebesar satu, ya misalkan gini, kan kita bayar itu satu ya, setiap periode itu pembayaran satu. Nah, dikurangkan dengan bunganya itu adalah IAN.
ya. Nah, berarti kan ini adalah nilai dari si D-nya, ya. Jadi D-nya atau yang tabungan kita setiap tahunnya itu adalah satu dikurang IAN, ya, I dikali dengan hutang kita. Nah, maka nilai akumulasi dari D ya selama T-1 itu adalah apa? D dikali S T-1. Ya, di mana tadi D-nya adalah satu dikurangin IAN, yaitu adalah ini nilainya. Nah, berarti kalau misalkan ini kita bawa ke waktu ke T gitu ya, kita mau tahu berapa bunganya, berarti kan bunganya tinggal kita kali sama I ya, bunga dari tabungan ini. Nah, maka jumlah bersih dari tabungan sinking fund itu adalah IAN-nya ya kita kurangkan dengan I dikali dengan yang akumulasi tabungan kita tadi. Dan ini itu sama saja dengan besar bunga pada metode amortisasi yang ini ya. Ini dia amortisasi dan yang ini itu adalah sinking fund. Oke, sampai sini bisa dipahami menentukan besar bunganya? Ada yang mau bertanya? Silahkan. Mungkin belum ya. Nanti kita coba lihat eh, kalau sudah diaplikasikan ke soal. Nah, jadi kesimpulannya adalah besar bersih dari bunga dengan metode sinking fund itu sama dengan besar bunga pada metode amortisasi. Jika ya catatannya adalah suku bunganya itu sama ya antara hutang dengan tabungan sinking fund. Ya, catatannya itu adalah ekuivalensi dari amortisasi dan sinking fund hanya berlaku kalau suku bunganya itu sama antara suku bunga dari hutang dan juga suku bunga dari si tabungan. Gitu ya. Nah, sebagai contoh, misal kita punya hutang sebesar 1.000 dibayarkan per tahun sebanyak 4 kali dengan suku bunganya 8%. Nah, maka tentu tabungan sinking fund kita itu bisa kita cari gitu ya. Kita ingat saja bahwasannya D yang nilai akumulasi dari D ya, karena kita membayar katanya kan hutangnya itu dibayarkan per tahun sebanyak 4 kali gitu ya. Nah, pokok hutang itu harus kita bayar dengan kita menabung. Ya, maka di waktu 0, 1, 2, 3, dan 4 kita bayar D di sini ya, tabungan kita. Nah, maka nilai akumulasinya ya hutang kita 1.000 itu sama dengan D dikali S 4. Sehingga kita punya ekspresinya untuk tabungannya itu adalah 1.000 dibagi dengan S 4. Nah, untuk mencari S 4 dengan suku bunga 8% ya kita bisa masukkan ya. Itu adalah berarti 1 ditambah 8%, pangkat 4 kurang 1 dibagi 8%. Kalau dihitung nanti nilainya adalah 4,50611. Sehingga kita akan dapatkan nilai tabungan kita adalah 221,92. Oke, sampai di sini dulu bisa untuk mencari tabungan bisa? Oke, bisa ya. Nah, jadi kalau kita bangun bentuk tabelnya, nah karena di sini tidak ada informasi bahwasannya eh, bunga yang dikenakan pada hutang dan tabungan itu berbeda atau sama ya, maka di sini kita anggap dia itu sama ya. Jadi kita anggap bahwa suku bunga untuk hutangnya dan suku bunga untuk tabungannya itu sama-sama 8%. Nah, jadi pertama, maka kita punya untuk bunga yang dibayarkan setiap periode itu adalah 8% dari 1.000 yaitu 80. Nah, jadi untuk kita mengonstruksi si tabelnya itu, ya kita harus punya dulu catatannya ini periodenya berapa ya, kemudian bunga atau tabungan, bunga dari tabungannya, kemudian nilai akumulasi dari tabungannya, dan di sini adalah jumlah bersih dari hutang. Ya, jadi tabelnya bentuknya seperti ini. Nah, untuk mengisinya tentunya pada waktu ke 0, ya, yang di sini itu tidak ada nilainya ya. Jadi yang ada itu nilainya pada hutang kita itu berapa. Nah, kemudian pada akhir tahun pertama kita membayarkan bunga dan juga tabungan. Ya, bunganya 80 dan tabungannya adalah 221,92.
Nah, tentunya karena di sini kita baru membayarkan tabungan, itu belum ada bunga, ya, sehingga bunganya di sini masih nol. Sehingga besar tabungannya adalah tabungan ini ditambah dengan bunganya berapa sama dengan besar tabungannya. Nah, jadi kalau kita mau tahu jumlah bersih dari hutangnya, ya tinggal ini hutangnya, kemudian kita kurangkan dengan tabungan yang sudah kita punya, yaitu 221,92, maka sisanya adalah 778,08. Nah, kemudian kita masuk ke tahun kedua atau periode kedua, kita bayar lagi bunganya 80, kemudian kita menabung lagi 221,92. Nah, tentunya kita mendapat bunga dari si tabungan kita ya. Jadi bunga yang di sini itu adalah bunga dari tabungan yang kita punya. Nah, tadi katanya bunganya 8%, berarti 8% dari 221 yaitu 17,75. Nah, sehingga besar tabungan kita ya tentunya adalah 2 kali 221,95 ditambah dengan bunganya ini. Ya, tadi kan kita menabungnya ini ya, 22 ini, kemudian kita tambah lagi dengan 22 ini, berarti kan 2 dikali 221,92 ditambah dengan bunga dari tabungan yang sebelumnya. Nah, totalnya itu adalah 461,59. Nah, kemudian kalau kita mau menghitung berapa jumlah bersih hutang yang di sini, ya udah tinggal 778,08 kita kurangkan dengan apa? Kita kurangkan dengan tabungan kita di sini dikurangi lagi sama bunga yang sudah kita peroleh, yaitu 221,92 kita kurangkan lagi dengan 17,75. Nah, maka dapat nanti nilainya adalah 53841 ya. Nah, begitu seterusnya sampai di akhir tahun keempat, kita masih membayar bunganya 80, tabungannya itu 221, nanti akan diperoleh ya bunga dari tabungannya ya 8% dari sini itu adalah 57,64. Sehingga ya besar tabungannya nanti itu totalnya menjadi 1.000 dan jumlah hutangnya tentunya menjadi 0 gitu. Oke, sampai di sini bisa dipahami bagaimana kita membangun tabel sinking fund-nya? Ada yang mau bertanya silahkan. Mungkin ada yang bingung barangkali. Ini setahu saya ya, untuk sinking fund dan amortisasi itu setiap tahunnya selalu masuk ya. Eh, oke, Bang itu kenapa jadi nol hutangnya? Iya, Bang. Oke, kenapa hutangnya jadi nol? Ya, gini. Tadi kalau kita mau mencari tahu bagaimana jumlah hutang kita, ya, yang ini kan jumlah hutang sebelumnya ya. Nah, maka kita kan menabung, berarti kan jumlah hutang kita akan berkurang ya. 279,56 ya, ini kita kurangkan dengan uang yang kita tabung yaitu 221,92, kita kurangkan lagi dengan bunga yang sudah kita peroleh dari tabungan yang kita punya yaitu 57,61 dan ini kalau dihitung sorry 64 sorry. Nah, kalau kita hitung ini hasilnya pasti nilainya nol. Itu artinya memang pasti karena tadi di soalnya juga sudah bilang bahwasanya hutangnya itu dibayarkan sebanyak 4 kali, maka harusnya di akhir tahun keempat itu sudah lunas, tidak ada lagi hutang yang kita punya seperti itu. Gimana? Oke, ada lagi? Ya, seingat saya setiap tahun itu selalu masuk ya soal kita membangun tabel baik itu amortisasi dan sinking fund itu biasanya jadi dua soal yang berbeda. Jadi itu cukup challenging sebenarnya kalau misalkan kalian tidak terlatih untuk membangun tabelnya, mungkin nanti kalian akan menghabiskan banyak sekali waktu di penyelesaian soal itu ya. Biasanya itu menjadi dua soal. Satunya pakai amortisasi biasanya, kemudian nanti dari situ kita akan mencoba mencari saldo hutang, baru nanti disamain dengan tabel yang sudah kita bentuk. Kalau untuk sinking fund, biasanya kita hanya cukup membentuk tabel sinking fund-nya saja, gitu ya. Sama kadang-kadang juga bisa saja sih ditanya itu jumlah hutang kita berapa, gitu ya, jumlah bersihnya, seperti itu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita coba lanjut dulu ya. Nah, jadi eh, di sini kita akan coba lihat gimana sebenarnya perbedaan antara tabel sinking fund dan juga tabel amortisasi. Nah,
Jadi sebenarnya untuk pembayaran total pada metode sinking fund yaitu adalah bunga dari hutang kita tambah dengan tabungan sinking fund ini sama dengan pembayaran pada metode amortisasi ya. Jadi maksudnya adalah bunga yang kita bayarkan yang 80 ini ditambah dengan tabungan kita ya totalnya itu kan adalah 321,92. Nah, ini sama saja dengan pembayaran yang kita lakukan dengan amortisasi. Buktinya apa? Ya, kita tahu bahwa kalau metode amortisasi ya, untuk amortisasi, maka si 1000 ini itu sama saja dengan R dikali A4 ya. Jadi R-nya itu adalah 1000 dibagi dengan A4. Dan kalau kalian hitung menggunakan 8% ini, nanti diperoleh nilainya adalah 321,92 ya 321,92 ya tadi gitu. Jadi dia itu sama ya. Hanya saja jadi bedanya di sini adalah kita membaginya dengan membayarkan kita bunga, kemudian kita menabung untuk sisanya dan biasanya nilainya itu selalu sama gitu ya. Bunganya sama setiap tahunnya dan tabungan kita juga sama setiap tahunnya. Kemudian untuk bunga bersih dari metode sinking fund yaitu bunga hutang yang dibayarkan itu dikurangkan dengan bunga dari tabungannya atau sama ini sama akan sama dengan bunga yang dibayarkan pada amortisasi. Jadi bunga bersihnya itu adalah bunga hutang dikurangkan dengan bunga dari tabungan. Jadi ini kan bunga nih bunga misalkan nih untuk tahun yang ini deh tahun ketiga. Nah, bunganya kan 80. Kemudian bunga dari SF-nya itu adalah ini 36. Nah, maka bunga bersihnya itu sebenarnya adalah 80 kita kurangkan dengan 36,93 seperti itu. Itu adalah bunga bersih. Dan itu sama aja dengan bunga yang kita bayarkan pada metode amortisasi. Kemudian penambahan tahunan dalam sinking fund yaitu tabungan sinking fund ditambah dengan bunga dari tabungannya ini sama saja dengan pokok yang kita bayarkan pada metode amortisasi. Ya, maksudnya apa? Maksudnya, misalkan untuk tahun kedua ini, di sini kan kita sudah dapat penambahan ya. Awalnya punya kita tabungannya adalah 221,92, kemudian bertambah lagi kita karena kita menabung lagi ditambah dengan 22192, kemudian kita tambah dengan bunga yang sebelumnya yaitu 17,75. Nah, itu penjumlahannya sama sajalah dengan pokok yang kita bayarkan. Jadi yang ini 9 ini ditambah dengan yang ini, sorry, 221,92 ditambah 17 ini itu adalah pokok yang kita bayarkan pada metode amortisasi. Oh. Dan untuk jumlah bersih dari hutang dalam metode sinking fund yaitu jumlah awal hutang yang dikurangi dengan jumlah dari tabungan sinking fund itu sama dengan saldo hutang pada metode amortisasi. Ya. Nah, jumlah awal hutang kita kurangkan dengan jumlah tabungan itu sama dengan saldo pada amortisasi. Misalkan kayak ini tadi ya, kan ini hutang kita ya, kemudian kita kurangkan dengan tabungan kita. Nah, maka yang ini, yang 778 ini sama saja dengan saldo hutang berjalan pada amortisasi kayak gitu ya. Jadi, meskipun sebenarnya ada terlihat perbedaan gitu ya dari struktur tabelnya, pada dasarnya ya mereka itu ya akan terlihat sama gitu ya, mirip-mirip. Apalagi kalau misalkan kasusnya adalah bunga yang digunakan itu sama antara hutang dan juga tabungannya. Nah, kalau misalkan ternyata bunganya itu berbeda, gimana gitu ya? Nah, ini yang menarik sebenarnya ya. Nah, misalkanlah katakanlah untuk suku bunga pada hutangnya itu adalah sebesar I dan suku bunga untuk simpannya itu sebesar J ya. Dan pada prakteknya dalam kehidupan nyata itu biasanya si J itu akan bernilai kurang daripada I. Nah, tapi secara matematis sebenarnya itu tidak akan mempengaruhi gitu ya. Jadi nggak masalah kalau misalkan nanti ternyata ada kasus di mana J-nya itu bernilai lebih dari I. Nah, pendekatan yang sudah kita lakukan tadi adalah kasus di mana J-nya itu sama dengan I ya tadi ya. Nah, jadi sebenarnya di sini kita akan melihat dua buah pembayaran yang berbeda, yaitu pertama bunga ya, dan dengan lajunya adalah I, dan yang kedua adalah total pembayaran yang akan disimpan atau tabungan ya, tabungan kita yang dengan suku bunganya J gitu ya. Jadi
kalau misalkan kita mau menggambarkan secara diagram waktu ya, maka ya untuk kan ini nol ya, satu, dua dan seterusnya sampai dengan n, ya ini dia kita akan terapkan dengan suku bunganya itu adalah i, itu ya. Misalkan di sini tadi adalah berarti i dikali dengan hutangnya berarti an gitu ya. Nah ini IAN-nya sampai dengan di waktu ke N. Nah, sedangkan untuk tabungannya tadi berarti dari waktu 0, 1, 2, dan seterusnya sampai N, kita membayar sebesar D. Ya, dengan suku bunganya tadi adalah J. Jadi, ya kita akan membaginya itu secara terpisah ya, melihatnya secara terpisah. Nah, jadi untuk kondisi yang seperti ini, kalau misalkan kita mau menentukan nilainya, itu biasanya dia disimbolkan dengan AN dengan suku bunganya I dan J. Ya, nilai sekarang dari anuitas sebesar satu pada akhir setiap periode selama N tahun. Ya. Jadi sebenarnya ya simbol ini itu adalah kita menggabungkan antara pembayaran bunga yang kita lakukan dengan pembayaran tabungan yang kita lakukan gitu. Nah, jadi misalkan nih katakanlah kita punya hutang sebesar satu. Nah, maka kalau berdasarkan amortisasi ya, kita akan tentunya membayarkannya itu secara periodik sebesar satu per AN I dan J ini. Ya, dari mana kita tahu? Ya ingat saja, berarti kan pada amortisasi pembayaran periodiknya ya, berarti kan hutang satu sama dengan hutangnya yaitu yang kita bayarkan angsuran R kita kali dengan hutangnya tadi adalah katakanlah sebesar AN I dan J ya kita melakukan pembayaran eh, dengan ini nilai ANJ ini. Nah, dari sini kan kita akan peroleh ya bahwasanya R itu adalah satu dibagi dengan anuitas N tahun dengan suku bunganya itu I dan J ya. Jadi ada dua suku bunga untuk si tabungan dan juga untuk si hutangnya. Nah, tetapi pada metode sinking fund ya tentunya pembayaran ini harus membayar suku bunga I pada hutang dan untuk menyediakan tabungan J itu tabungan dengan suku bunganya J ya. Nah, berarti ya kalau ini kan adalah secara amortisasi tadi ya bentuknya ini. Ini adalah secara amortisasi. Nah, sementara pada saat kita melakukan pembayaran bunga ya, total bunganya itu kan sebenarnya yang kita bayarkan adalah ini ya, I. Karena hutangnya tadi kan dikenakan bunga sebesar I. Ya, dengan hutang sebesar satu maka total bunganya itu adalah sebesar I. Nah, kemudian ini adalah bunga yang dibayarkan ya. Ini bunga per tahunnya. Nah, kemudian kita tahu bahwa tabungannya tadi itu adalah tentunya satu per SNJ ya, karena suku bunganya kan pakai J ya. Nah, tadi kita tahu ya, kalau misalkan kita melakukan pembayaran eh, dengan misalkan tadi adalah D gitu ya. Nah, maka kan di sini di pada akhir tahun ke satu ini nilai S-nya itu harus sama dengan satu ya pada tahun ke N. Atau dengan kata lain nilai akumulasinya SN D dikali dengan SNJ dengan suku bunga J tadi. Nah, itu harus sama dengan satu ya, atau total hutang kita sehingga D-nya itu adalah satu per SNJ. Nah, jadi R yang di sini kita tahu bahwa R itu adalah sama saja dengan bunga yang kita bayarkan yaitu I yang dibayarkan per tahun ditambah dengan D ini yaitu adalah satu per SNJ. Nah, kita tahu lagi bahwa sebenarnya satu per SNJ itu sama saja dengan satu per ANJ dikurangin dengan J ya. Ini ekspresinya ya. Dari mana kita tahu ya? Kita punya hubungan sebelumnya ya bahwasanya satu per ANJ itu sama saja dengan satu per SNJ ditambah dengan J. Nah, sehingga kalau misalkan kita mau mencari satu per SN-nya ini tinggal kita pindah luaskan saja ya. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, jadi bentuknya menjadi seperti ini. Nah, sekarang ini bisa kita kelompokkan antara I dikurangin dengan J ya menjadi seperti ini dan yang ininya kita tetap buat satu per AN. Nah, atau yang bentuk ini juga bisa kita modifikasi ya menjadi satu ditambah I dikurangin dengan J dikali A N J kita bagi dengan A N J. Nah, sehingga kalau misalkan ini kita balik ya,
Nah, kita kan mau cari tahu tadi nilai dari anuitas ini ya. Nah, maka untuk anuitas N tahun dengan suku bunga hutangnya adalah I dan suku bunga tabungannya adalah J, nilainya itu sama saja. Ini tinggal kita balik posisinya. Ya, kita tukarkan. Nah, maka menjadi ANJ dibagi satu ditambah, sorry, ini harusnya itu adalah I ya, bukan satu ya. Nah, I dikurangin dengan J dikali ANJ. Seperti itu. Nah, kalau kasusnya I-nya itu sama dengan J, maka tentu ini akan bernilai nol ya. Kalau I sama dengan J, maka dia akan bernilai nol. Sehingga yang ANJ ini dibagi dengan satu tambah nol, ya sama saja dengan dibagi satu, yaitu sama dengan ANJ. Gitu. Hmm. Oke. Sampai di sini bisa dipahami? Hmm. Bisa? Ada yang mau bertanya dulu, silahkan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita coba lanjut dulu ya. Nah, kita lihat contohnya. Hutang sebesar 1.000 selama 4 tahun dengan suku bunga efektif per tahunnya adalah 10%. Peminjam mengakumulasikan sejumlah dana dalam tabungan suku bunganya 8%. Nah, jadi kalau kita mau tahu total pembayarannya berapa, ya, berarti ya kita bisa menghitung nilainya ini tadi ya, 1.000 per ANJ ini tadi ya, ini hutang dibagi dengan nilai sekarang ini tadi ya totalnya. Nah, atau sama aja dengan ya hutangnya kita bagi dengan nilai akumulasinya tadi ditambah dengan suku bunganya ya. Ini adalah bunga, ini adalah nilai dari D-nya. Yang ini adalah tadi nilai dari R ya. Di mana tadi R itu sama dengan D ditambah I atau sama saja nilainya dengan 321,92. Nah, ini bisa kita lihat di sini kita bayar bunganya adalah 100 ya. Nah, berarti nilai dari yang ini D tabungannya itu adalah berarti berapa tuh? 221,92 ya. Benar nggak? Ya benar ya. Nah, jadi kalau kita mau membuat tabel SF-nya, ya kita bisa tuliskan seperti ini. Pertama, kita tuliskan dulu periodenya 0 sampai 4, kemudian berapa bunganya kita bayar, tadi nilainya 100 ya setiap tahunnya, kemudian tabungan kita tadi 221 setiap tahun. Nah, kemudian kita tadi punya saldo hutang kita adalah 1.000. Kemudian untuk tahun pertama tentunya belum ada bunga ya karena kita belum menabung. Nah, sehingga besar tabungan kita hanya sebesar ya uang yang kita tabung. Sehingga saldo hutangnya itu menjadi ya 778,08. Ya, ini sama kayak mirip-mirip dengan kasus yang tadi ya. Nah, tetapi tadi kita tahu bahwa bunganya untuk si tabungannya tadi adalah 8% ya. Sehingga pada tahun kedua kita menabung lagi 221,92, kemudian kita mendapatkan bunga dari tabungan kita yang di sini ya. Nah, maka 8% dari 221 itu adalah 17,75 ya, sehingga besar tabungan kita adalah 461,59. Ini dari mana datangnya? Ya, untuk 461,59 ini datangnya dari tabungan kita yaitu 221,92 kita tambah dengan besar tabungan kita yang kita tambahkan 221,92 kita tambah lagi dengan bunga yang kita peroleh yaitu 17,75. Dan untuk saldo hutangnya di sini yang 538,41 datangnya dari mana? Saldo hutang kita kurangkan dengan tabungan yang kita bayarkan dan bunga yang kita peroleh. Itu ya. 538,41 ini adalah datang dari 778,08 kita kurangkan dengan uang yang kita bayarkan tabungannya itu 221,92 kita kurangin lagi dengan bunga yang kita peroleh yaitu 17,75. Begitu seterusnya sampai nanti akhir keempat. Seperti itu. Oke, untuk contoh ini bisa ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak ada?
Oke, kalau diem berarti aman ya. Saya. Oke. Nah, sekarang tadi kan kita hanya melihat kalau misalkan eh, ya periode pembayaran dan konversi suku bunganya itu sama ya. Kita masih menggunakan asumsi itu. Nah, sekarang gimana kalau misalkan asumsi itu kita hapus? Jadi kita akan lihat kasus di mana ternyata periode pembayaran dan konversi suku bunganya itu berbeda. Ya, ini kita lihat dulu nanti dari amortisasi, baru kita lihat gimana kalau misalkan pakai sinking fund. Nah, jadi pada amortisasi tujuan awal kita untuk membangun jadwal amortisasi adalah membagi tiap pembayaran menjadi bunga dan pokok yang kita bayarkan. Dengan catatan bunganya harus lunas lebih dahulu, baru sisanya menjadi pokok dari hutang yang kita bayarkan. Nah, jadi ada dua langkah yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahannya. Pertama, kita hitung dulu bunga J, yang mana ini ekuivalen dengan I, tetapi memiliki frekuensi yang sama dengan frekuensi pembayarannya. Jadi kalau misalkan pembayaran kita per tahun, kemudian ternyata suku bunganya adalah per bulan, misalnya seperti itu, nah maka kita samakan dulu suku bunganya menjadi suku bunga per tahun. Jadi kita samain ke periode pembayarannya, gitu ya. Nah, dengan suku bunga yang baru, barulah akan kita konstruksi jadwal untuk amortisasinya, gitu. Jadi kita kita membentuk jadwal amortisasinya menggunakan suku bunga yang baru yang sudah sama periodenya dengan periode pembayaran. Jadi kita samain dengan periode pembayaran, gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan untuk kasus sinking fund, pendekatannya sebenarnya mirip-mirip, tetapi mungkin nanti detailnya akan lebih kompleks karena ada perbedaan frekuensi yang bisa terjadi. Apa aja? Misalkan untuk pembayaran bunganya, kemudian pembayaran tabungannya, dan juga suku bunga dari si SF-nya. Nah, jadi ada tiga hal yang dia bisa saja berbeda ya. Jadi bisa aja ternyata pembayaran bunga dan pembayaran tabungan nilainya sama, tetapi dia berbeda dengan suku bunganya. Kemudian nanti bisa saja ternyata misalkan ya ketiga-tiganya itu berbeda gitu. Jadi memang sebenarnya pendekatannya mirip-mirip, tapi mungkin nanti akan lebih kompleks lagi. Jadi ada ya kita menyesuaikan dengan kasusnya gitu ya. Nanti kita akan bawa dia kepada periode pembayaran gitu ya. Kita mengikutkan ke periode pembayaran biar lebih mudah. Nah, sebagai contoh, misalkan suatu hutang itu diamortisasi dengan pembayaran per bulan dengan suku bunga efektif per tahun itu 11%. Jika jumlah pokok pembayaran ketiga adalah 1.000, hitunglah jumlah pokok pada pembayaran ke-33. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasannya pembayarannya itu per bulan, sementara suku bunganya per tahun. Berarti kita akan konversi yang 11% di sini menjadi suku bunga per bulan. Ya, misalkan suku bunga per bulannya itu adalah J, maka kita punya bahwa ya 1 ditambah 11% itu sama saja dengan 1 ditambah J dipangkatkan dengan 12 ya karena per bulan. Nah, maka kalau kita mau mencari 1 plus J-nya itu menjadi 1 ditambah 11% dipangkatkan 1/12. Atau dengan kata lain, J-nya itu adalah 1,11 pangkat 1/12 kita kurangkan dengan 1. Oke, ini adalah nilai dari J-nya. Nah, pertanyaannya adalah jumlah pokok pada pembayaran ke-33 kalau jumlah pokok pembayaran ketiga itu adalah sebesar 1.000. Nah, perhatikan bahwa ya dari waktu ketiga sampai dengan ke-33 ini kan ada 30 periode. Ya, di sini pokoknya adalah 1.000. Maka kalau misalkan kita mau bawa dia ke sini ya untuk mencari tahu berapa pokoknya yang di sini, ya kita tinggal akumulasikan saja, yaitu 1.000 1 plus J pangkat 30 ya. Atau ya sama saja dengan 1.000 dikali 1,11 dipangkatkan 30/12. Ini datangnya dari mana? Ya tadi kita punya bahwa 1/J di sini itu 1 plus J itu adalah 1,1 pangkat 1/12. Jadi kalau 1 plus J pangkat 30 sama aja dengan 1,11 pangkat 30/12 ya yang ini. Dan ini kalau kita hitung adalah 1.298,10. Jadi jumlah pokok pada pembayaran ke-33 itu adalah ini ya 1
298,1. Oke, sampai di sini bisa untuk contoh ini? Bisa? Jadi eh, sebenarnya untuk rumusannya ini bagaimana kita menghitung pokoknya ingat saja kemarin rumus rekursifnya ya bahwasanya PT itu oke misalkan PN deh PN ya. PN itu sama dengan PT dikali satu plus I dipangkatkan dengan N minus T gitu ya. Ini rumusan rekursifnya. Nah, jadi kalau kita mau mencari tahu P33, di mana diketahui di sini adalah P3 ya, maka ini P3 1 plus I dipangkatkan berarti 33 dikurangi dengan 3 gitu ya, sama dengan P3 1 plus I dipangkatkan 30 ya, bentuknya yang ini. Itu rumus rekursifnya ya kemarin. Jadi diingat lagi ya rumusnya. Nah, kita lihat contoh berikutnya. Suatu hutang sebesar $2.000 dibayarkan selama 2 tahun. Nah, konstruksilah jadwal sinking fund jika peminjam menerima suku bunga 10% dan pembayaran deposit semi annual pada sinking fund dengan suku bunganya 8% convertible quarterly. Oke. Jadi, kasusnya di sini adalah pembayaran si tabungan kita itu dia dilakukan setiap semester atau semi annual ya. Ini semester. Dan eh, suku bunganya ternyata dia 8% convertible quarterly nih. Nah, jadi dari segi untuk tabungan kita punya perbedaan gitu ya antara periode pembayaran tabungannya dengan periode si eh, suku bunganya, yaitu suku bunganya convertible quarterly dan kita melakukan pembayaran itu secara semesteran. Nah, jadi pembayaran SF itu kalau kita gambarkan, karena di sini 2 tahun ya, maka kita tuliskan seperti ini. Nah, jadi pembayaran itu dilakukan pada saat setengah, satu, satu per 3/2 ya, dan juga dua. Dan untuk suku bunganya, ya, kita menerima tadi 8% itu adalah convertible quarterly. Ya, anggaplah yang ini itu sebagai I, maka nanti itu I-nya dari 0 sampai seperempat, kemudian dari seperempat sampai 3/2. Sehingga kalau kita mau mencari suku bunga untuk si D-nya ini, ya kita punya misalkan saja J. Ya, maka ya kita tahu bahwa satu plus J itu sama saja dengan satu plus I dipangkatkan dengan 2. Ya, satu plus I, satu plus I. Nah, itu sama saja dengan J. Nanti dari sini kita akan peroleh nilai J-nya itu sama dengan berapa. Nah, kemudian perhatikan bahwasanya pembayaran bunga itu adalah tadi katanya bunganya 10% ya. Sini bunganya 10%. Dan ingat bahwa dalam konteks sinking fund itu bunga biasanya dibayarkan itu sama sehingga untuk bunga per tahunnya itu adalah senilai 200 per tahun. Nah, kemudian untuk periode depositnya tadi ya benar ya sudah berbeda tadi ini 1 plus J itu sama dengan 1 plus 2%, yaitu dari 8% kita bagi 4 karena tadi di sini katanya 8% quarterly ya sudah dikatakan di sini convertible bisa dikonversi maka kita bagi dengan 4 sehingga dia 0,02. Jadi kita punya 1 plus J itu sama dengan 1,02 dikuadratkan. Nah, eh, misalkan tadi kita melakukan pembayaran sebesar D, nah maka kalau kita mau cari tahu berapa nilai D-nya kan kita akan melakukan menghitung nilai akumulasinya. Sorry. Nah, nilai akumulasinya ini kita bawa ya semuanya ke sini ya. Berarti itu sama saja dengan ya ini sekarang kita anggap periode dari eh, setengah ke satu itu sebagai satu periode ya. 1/3/2 itu satu periode dan 1/2 itu sorry 3/2 ke 2 itu sebagai satu periode gitu ya. Jadi kalau kita mau mencari nilai akumulasinya berarti ini adalah D kita pangkatkan dengan dari sini ke sini itu berarti 1 plus J pangkat 3
kemudian yang di sini satu plus C pangkat 2, kemudian yang ini plus satu ya, satu plus C pangkat satu, kemudian di sini ditambah dengan satu. Ya, nah ini sama dengan hutang kita, yaitu 2.000 ya, atau bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, dari sini ya bisa kita cari ya nilai akumulasinya dengan kita memasukkan satu plus J-nya itu adalah 1,02 gitu. Atau kalau misalkan bentuk yang ini mau disederhanakan dulu, monggo. Berarti kan itu sama saja dengan S4 ya. S4 dengan suku awalnya adalah satu plus J dipangkatkan dengan 3 ya. Kemudian ini satu ya berarti dikurangin satu dibagi dengan rasionya adalah 1 plus C ya, berarti satu dikurang satu plus C. Satu ditambah satu dikurang satu plus C. Oke. Nah, jadi nanti nanti kalau dihitung ya, nanti hasilnya itu bakal diperoleh nanti sederhananya si D-nya itu adalah 440,70 seperti itu. Ya. Kalau misalkan mau disederhanakan ini boleh, atau kalau misalkan mau dimasukkan langsung nilainya, misalkan ini 1 plus J-nya itu adalah 1,02, maka kalau misalkan dia satu plus J pangkat 3 ini sama aja dengan 1,02 pangkat 2 dipangkatkan 3 ya, pangkat 6. Gitu ya, nanti bisa dihitung, sehingga nanti didapatkan nilai D. Nah, karena D-nya sudah kita dapatkan, maka kita bisa melakukan konstruksi tabelnya ya. Nah, tabelnya ingat tadi periodenya itu kita bagi ya, karena ada perbedaan dari masing-masing periodenya. Pertama tadi untuk bunga hutang itu dibayarkan setiap tahun 200. Kemudian untuk tabungannya tadi masing-masing itu dilakukan per semester. Ini semester pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kemudian eh, jumlah hutang bersih kita ya, sebenarnya di sini hutang kita itu 2.000. Ya, di sini juga tetap sama nilainya tetap 2.000 karena tidak ada penghapusnya gitu ya. Kemudian di sini kita mendapatkan bunga masih nol karena kita baru menabung, sehingga besar tabungan kita adalah ya dengan uang yang kita tabung yaitu 470. Sehingga jumlah bersih hutang kita itu berkurang ya, dari hutang kita 2.000 dikurangkan dengan besar tabungan kita atau yang sudah kita bayarkan yaitu 1.529,30. Nah, kemudian ternyata masuk ke kuartal ketiga itu kita sudah mendapatkan bunga sebesar 2% ya. Dari kita dapat nilainya itu jadi 9,41 nilai bunganya. Nah, sehingga besar tabungan kita bertambah nih pada semester ke bukan semester ya, kuartal ketiga. Nah, yaitu menjadi ditambah dengan si bunga yang kita peroleh yaitu 480,11. Sedangkan untuk si hutang bersih kita tentunya ya tinggal kita kurangkan gitu ya. Eh, Hutang bersih kita kurangkan dengan bunga yang kita peroleh gitu. Nah, kemudian kita membayar lagi nih di eh, tahun ke-1 ya atau di semester kedua, maka kita masih mendapatkan bunga 2% dari tabungan akhir kita yaitu yang 480 itu nilainya adalah 960. Nah, sehingga besar tabungan kita itu adalah 480,11 ditambah dengan 470,70 ditambah lagi sama 9,6 yaitu 960,41. Nah, sehingga saldo hutang kita ya ini adalah 151 yang ini kita kurangkan dengan 470, kita kurangkan dengan bunga yang kita peroleh. Begitu seterusnya prosesnya sampai nanti di akhir tahun kedua itu saldo hutang kita menjadi nol seperti itu. Hmm. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Hmm. Ada yang mau ditanyakan? Silakan untuk membangun tabelnya. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita coba lanjut ya.
Nah, selanjutnya adalah deret pembayaran yang bervariasi, ya. Jadi kalau sebelumnya itu pembayarannya adalah sama semua, nah sekarang kita akan coba lihat gimana kalau misalkan ternyata pembayarannya itu bervariasi. Hmm. Jadi dalam kasus ini diasumsikan bahwa periode konversi suku bunga dan periode pembayarannya itu sama, ya. Dan misalkan hutangnya itu adalah sebesar L yang dibayarkan dengan N buah angsuran dengan masing-masingnya adalah R1, R2 sampai dengan Rn. Sehingga ya kita akan punya bahwa L itu adalah sigma I sama dengan 1 sampai N dari Pi pangkat I dikali dengan Ri. Ya, datangnya dari mana? Ini 0, 1, 2 dan seterusnya sampai N. Ya, di sini kita bayarnya adalah R1, ini R2, di sini tentunya Rn. Nah, ini kita bawa semuanya ke waktu ke 0. Ya, jadi hutang kita L-nya adalah R1 dikali Pi pangkat 1 ditambah R2 dikali Pi pangkat 2 ditambah dan seterusnya sampai Rn Pi pangkat N. Sorry, dikali Pi pangkat N. Nah, atau ini sama saja kalau kita sederhanakan menjadi sigma penjumlahan untuk I sama dengan 1 sampai N dari Ri dikali dengan V pangkat I. Atau sama saja dengan ya sigma penjumlahan dari VI dikali Ri untuk I-nya 1 sampai N. Nah, jadi sebenarnya seringkali bahwa Ri di sini itu mengikuti pola reguler yang sebenarnya sudah kita pelajari pada sebelum-sebelumnya, yaitu aritmatik ya ataupun secara geometri gitu ya yang sudah kita bahas sebelumnya. Hmm. Nah, jadi untuk kasus yang pertama kita coba lihat dulu kalau kasusnya adalah amortisasi ya. Nah, jadi satu kasus variasi yang bisa terjadi itu adalah si peminjam membuat pembayaran konstan dari pokok ya karena barisan saldo hutang itu berjalan mengecil, maka barisan pembayaran bunga juga akan mengecil. Oleh karena itu pembayaran totalnya itu terdiri dari pokok dan bunga yang mengecil. Hmm. Ya, dengan catatan bahwa tetap bunga itu harus dibayarkan lunas lebih dulu. Ya, nah kasus lainnya pada amortisasi itu adalah pembayaran bervariasi akan tetapi bunganya itu harus lebih besar daripada pembayaran angsuran. Nah, dalam kasus ini pokok yang dibayarkan itu bernilai negatif dan saldo hutang berjalan akan semakin membesar, bukannya mengecil. Nah, peningkatan dalam saldo hutang berjalan itu berasal dari berkurangnya pembayaran bunga, sehingga menambahkan pokok hutang yang disebut dikapitalisasi. Nah, di situasi ini disebut nanti sebagai amortisasi negatif. Jadi, kalau dalam kasus yang kedua ini, ya, pembayaran bunganya itu yang dia meningkat semakin lama waktunya gitu sehingga nanti akhirnya ya cicilan yang kita lakukan itu tidak menutupi gitu ya sehingga akhirnya nanti saldo utang berjalan kita itu akan bertambah karena kita uang yang kita bayarkan itu ternyata tidak cukup untuk menutupi bunganya saja gitu. Padahal kan angsuran yang kita lakukan itu akan tetap gitu ya. Nah, ternyata karena bunganya yang terus-terus meningkat, nah, maka ya kita nggak cukup saldonya. Nah, yang kasus seperti itu disebut dengan amortisasi negatif. Nanti kita lihat ya. Hmm. Nah, kemudian kalau untuk kasus singkiran, di sini digunakan asumsi bahwa pembayaran bunga itu selalu konstan setiap periode sehingga yang bervariasi itu adalah tabungan dari singkirannya. Nah, jadi kalau kita asumsikan bahwa pembayaran bervariasi oleh peminjam yaitu R1 sampai dengan Rn dengan besar hutangnya adalah L dan misalkan bahwasannya I-nya itu tidak sama dengan J, jadi ini bunga hutang yang di sini ini adalah bunga dari si pinjamannya. Nah, maka tabungan sinking fund untuk periode ke T itu adalah RT dikurangin IL ya. Tabungannya itu adalah besar pembayaran yang kita lakukan dikurangkan dengan bunganya yang kita bayarkan. Nah, karena nilai akumulasi dari sinking fund pada akhir periode N itu haruslah L, berarti si L itu dia sama saja dengan L1 dikurangin IL, ya, bunganya berapa, kita kali 1 plus J pangkat N-1, dan seterusnya, ya. Jadi kalau kita gambarkan diagram waktunya, misalkan ini di waktu ke T, atau waktu ke N deh, waktu ke N, kemudian ini adalah 0, kita pembayaran 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, ya, jadi tabungan kita itu adalah ya karena tadi gini ya.
Kita tahu bahwa R itu sama dengan D ditambah dengan I dikali dengan L-nya tadi hutang kita ya, atau bunga dari hutang. Ya, ini adalah bunga, ini adalah tabungan, ini adalah besar cicilan. Sehingga tabungan kita itu adalah cicilannya kita kurangkan dengan bunganya, yaitu RT dikurangin dengan IL. Dengan asumsi tadi ya, itu bervariasi ya, si RT-nya R1 sampai dengan RN beda-beda. Nah, jadi di sini kita membayar misalkan R1 dikurang IL, kemudian di sini R2 dikurang IL, kemudian di sini R3 dikurang IL, sampai nanti RN itu adalah RN dikurangin dengan IL. Ya. Nah, maka kalau misalkan nilai akumulasinya itu kan tinggal kita bawa semuanya pembayarannya ke waktu ke N, gitu ya. Nah, maka nanti kalau kita hitung, itu sama saja dengan sigma penjumlahan untuk T sama dengan 1 sampai dengan N, dari si RT-nya dipangkatkan 1 plus J pangkat N min T, ya, dikurangkan dengan IL dikali dengan SN dengan suku bunganya adalah J. Ya. Jadi, ya ini tinggal kita hitung ya nilainya dengan ya kita menghitung dengan penjumlahan yang ini tadi. Ya, jadi masing-masing kita jumlahkan. Nah, jadi dari sini ya kita bisa buat ya di sini L ya. Jadi di sini karena ada unsur yang sama LL, nah maka kita akan punya bahwa L ditambah IL dikali SNJ ini sama dengan sigma penjumlahan dari T sama dengan 1 sampai N dari RT-nya kita kali 1 plus J dipangkatkan N min T. Sehingga di sini bisa kita kelompokkan L-nya ya. Jadi ada 1 ditambah I dikali SNJ. Ya, ini sama dengan sigma T sama dengan 1 sampai N dari si RT-nya 1 plus J dipangkatkan N min T. Nah, sehingga kalau kita mau mencari tahu nilai L-nya atau besar hutangnya, ya tinggal kita bagi ya. Yang bagian ini kita pindahkan ke bawah ya menjadi pembaginya. Nah, jadi bentuknya adalah seperti ini. Sigma RT 1 plus J pangkat N min T ya dibagi dengan 1 ditambah ISNJ. Nah, perhatikan bentuk dari 1 plus J dipangkat N min T ini sama saja dengan 1 plus J dipangkat N dikali 1 plus J dipangkatkan min T. Nah, yang ini itu sama saja dia dengan pi pangkat T. Nah, jadi bentukan yang ini bisa kita modifikasi ya bentuknya sebenarnya sama dengan sigma untuk T sama dengan 1 sampai N pi J dipangkatkan dengan T ya dikali dengan RT kita kali dengan ini 1 plus J pangkat N ya 1 plus J dipangkatkan dengan N. Nah, karena di sini dia tidak ada mengandung unsur N ya. Nah, ini kan awalnya kita bagi dengan yang ini dulu ya. 1 ditambah I dikali S N J. Nah, dan bentuk yang ini sama saja dia dengan 1 ditambah I dikurangin J dikali dengan A N J. Ya, dari mana kita tahu? Ya tadi sebenarnya sebelumnya sudah ada ya tadi kita singgung yang bagian mana tadi ini? Hmm, Nah ini ya dari ekspresi yang di sini. Nah yang mana tadi ya? Ini. Jadi tadi kita punya ekspresinya bahwa ya eh, di sini kita coba tulis ya. Bahwasanya 1 ditambah I dikurangin J dikali ANJ ya dibagi dengan ANJ ini tadi sama dengan I ditambah dengan 1 per SNJ ya. Jadi eh, I ditambah 1 per SNJ ini kan sama saja dengan eh, kita kali SNJ ya penyebutnya. Jadi ini I dikali SNJ ditambah dengan 1 dan ini sama saja dia dengan bentuknya tadi adalah 1 ditambah I dikurangin J dikali ANJ ya kita bagi dengan ANJ. Nah, tadi kita punya ekspresinya itu adalah
eh, tadi kita punya itu satu plus J pangkat N dibagi dengan 1 ditambah I dikali SNJ ya. Nah, tadi kita punya bentuk ekspresinya seperti ini. Nah, bagaimana kita bisa memodifikasinya? Nah, jadi kalau kita lihat-lihat ini kalau kita balik ya, bentuk persamaannya ini kita balik ya, maka kan kita punya bahwa SNJ kita bagi dengan 1 ditambah I dikali SNJ ini sama saja dengan ANJ kita bagi dengan 1 ditambah I dikurangin J dipangkatkan sorry dikali dengan ANJ. Nah, bagaimana kita bisa memunculkan ekspresi tadi ya? Jadi, kalau misalkan yang ini kita bagi dengan yang ini, ya kita ingat hubungan dari Sn. Sn itu dikali 1 plus I pangkat, sorry, 1 plus J pangkat N itu kan sama dengan An, ya. Bentar-bentar, gini. Ingat saja bahwa kalau misalkan di waktu ke 0 kita punya An, ya, kemudian di waktu ke sini kita punya Sn, jadi kan hubungannya adalah AN kita bawa ke sini itu sama dengan SN gitu ya. Jadi AN eh, J ini dikali 1 plus J pangkat N itu sama dengan SN. Nah, jadi dengan kata lain sebenarnya kan si AN ini ANJ itu sama dengan SN dikali 1 plus J pangkat minus N. Nah, kalau kita ubah ya, jadi nanti kita coret di sini. Ini yang kita ganti jadi katakanlah tadi SNJ 1 plus J pangkat min N dibagi dengan 1 ditambah I dikurangin J dipangkatkan, sorry, dikali ANJ ya. Nah, bentuk ekspresi yang ini bisa kita coret. Nah, tadi kita punyanya ya, berarti kalau kita samakan, jadi saya tulis ya, ini yang baru, hubungan yang ini, kita tulis di halaman yang tadi ya. Mana tadi? Di sini ya. Nah, saya tuliskan di sini ya, di mana tadi bentuk terakhir kita punya bahwa 1 per 1 ditambah I dikali SNJ ini sama dengan 1 plus J pangkat min N dibagi dengan 1 ditambah I dikurangin J dikali ANJ. Nah, kalau misalkan masing-masingnya saya kali dengan 1 plus J pangkat N, ya, ini kita kali dengan 1 plus J pangkat N, maka yang di sini menjadi 1 plus J dipangkatkan N dibagi 1 plus I dikali SNJ. Nah, ini sama dengan yang ini dikali dengan ini pasti nilainya 1 ya. 1 dibagi dengan 1 ditambah I dikurangin J dikali ANJ. Nah, jadi ini ekspresi yang di sini tadi itu dia sama dengan ekspresi yang di bawah sini atau 1 per ini. Gitu ya. Nah, jadi makanya kenapa bisa bentuk ekspresi yang di sini tadi ya itu menjadi yang sebelah sini ya. Seperti itu penurunannya. Nah, kalau misalkan R-nya itu 1, maka kita akan punya penjumlahan dari ini IT RT ini sama saja dengan anuitas biasa ya, anuitas J yaitu ANJ. Ya, jadi hutangnya itu sama saja dengan anuitas dengan suku bunganya yang berbeda tadi ya antara suku bunga hutang dan suku bunga dari tabungannya. Nah, ketika kasusnya tadi I-nya itu sama dengan J, maka hutangnya sama saja dengan ya bentuk pembayaran yang bervariasi. Ya, di mana tadi nilai penyebutnya ini sama dengan 0, yaitu sigma dari IJT dikali dengan RT. Nah, jadi ya tetap metode amortisasi dan metode sinking fund itu sama kalau misalkan suku bunganya itu sama. Seperti itu. Oke, sampai di sini bisa ada yang mau ditanyakan untuk penentuan besar hutangnya kalau misalkan kasusnya itu dia adalah sama dan berbeda suku bunganya, mungkin dari segi penurunan rumusnya sebelum kita ke contoh soalnya. Tidak ada? Oke, kalau belum kita coba lihat dulu contohnya ya. Oke, sebelum ke contohnya, catatannya ya.
secara implisit sebenarnya diasumsikan bahwa RT dikurang IL ini dia akan bernilai lebih dari nol, ya, atau ya ini tabungan, ini kan tadi adalah tabungan kita ya, yang ini itu adalah tabungan, itu dia harusnya bernilai lebih dari nol gitu ya. Kalau misalkan nilainya negatif, ini berarti angsuran yang kita lakukan itu tidak cukup untuk membayar bunga dari hutangnya. Ya, ini yang tadi kita sebut juga kalau misalkan tadi diamortisasi kan dia amortisasi negatif. Nah, kalau di sini dia disebut dengan artinya ada pengambilan atau withdrawal dari tabungan sinking fund-nya gitu ya. Kalau misalkan depositnya itu dia bernilai negatif atau tabungan dari sinking fund-nya itu bernilai negatif ya. Mungkin kita coba lihat. Nah, ini contohnya ya. Nah, misalkan ada seseorang peminjam itu membayar kembali suatu hutang dengan suku bunga efektif hutangnya berarti ini adalah 5 tahun. Ini adalah bunga hutang. Nah, pembayaran pada akhir tahun itu selama 10 tahun dengan pembayarannya menurun. Pertama 200, kedua 190, dan seterusnya sampai pembayaran ke-10 itu menjadi 110. Oke. Nah, hitunglah besar dari hutangnya, kemudian yang kedua hitung pokok dan bunga dari pembayaran kelima. Oke. Jadi, ini harusnya kasusnya masih di konsep dari amortisasi ya, amortisasi. Nah, kalau kita mau menghitung besar hutangnya atau L-nya, berarti kan di sini kita punya pembayaran tadi 200. Jadi kalau kita gambarkan ini 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai ke 10. Di sini dia bayar 200, 190, 180 sampai nanti 110. Maka ya nilai sekarangnya itu adalah ya 200 eh, pi ditambah 190 pi kuadrat ditambah 180 pi pangkat 3 ditambah dan seterusnya sampai 110 pi pangkat 10. Ya. Nah, jadi dengan catatan pi-nya tadi karena bunganya 5% berarti nilainya adalah 1 dibagi 1,05. Dan kalau misalkan kita hitung ini semuanya, maka nanti kita peroleh hutangnya itu adalah 1227,83. Ya, caranya ya tinggal kita substitusikan nilai dari CV-nya. Ya, mungkin ini kalau misalkan kita mau membuat rumusannya nanti bisa gunakan untuk anuitas yang dia secara aritmatik dengan terjadi penurunan. Ya, Eh, nanti silakan dicoba kalau misalkan mau menghitung menggunakan rumusannya. Ya, kemarin sudah pernah kita bahas untuk terkait dengan formulanya itu seperti apa. Nah, kalau misalkan mau manual boleh dimasukkan nilai V-nya ya menggunakan kalkulator nanti dihitung lengkap baru nanti dihitung ya nanti dapat nilainya 1227. Nah, sekarang misalkan bahwa B4 di sini menyatakan saldo hutang berjalan pada akhir tahun keempat. Ya, tadi kan pertanyaannya adalah bagaimana pokok dan bunga pada pembayaran kelima. Berarti kita harus tahu dulu seperti apa eh, saldo hutang pada tahun keempat ya biar kita tahu berapa bunga yang dikenakan. Nah, jadi bunga yang dibayarkan pada akhir tahun kelima tentunya adalah I5 yaitu kita kalikan suku bunga I dengan saldo hutangnya itu berapa. Nah, sedangkan pokok yang dibayarkan itu adalah P5 yaitu adalah R5 dikurangkan dengan I5 di mana R5 di sini adalah pembayaran pada akhir tahun kelima. Ya, tadi kita punya di sini kan 200, 190, 180, 170, berarti di sini adalah 160 ya. Di tahun kelima. Nah, ini adalah nilai dari si R5. Nah, kita cari tahu dulu nilai dari B4-nya. Nah, gimana cara kita mencari tahu nilai B4-nya? Ya, kita bisa menggunakan eh, karena kita tahu pembayaran sudah dilakukan ya kita melihat ke belakang. Berarti kita pakai konsep retro ya. Kita melihat ke belakang. Nah, jadi ya pada akhir tahun kelima dia pembayarannya tadi 160. Kemudian untuk saldo hutang berjalannya itu adalah ingat ya kalau misalkan untuk BTR itu pakai retro adalah hutangnya ln kita kalikan dengan 1 plus I dipangkatkan berapa banyak
waktunya, berarti kita sampai tahun ke T, ya kita kurangkan dengan apa? Kita kurangkan dengan total dari yang sudah kita bayarkan, berarti ST ya. Nah, karena di sini ST-nya bervariasi, ya maka kita hitung satu per satu. Berarti pertama hutangnya di sini, si A ini kita bawa ke waktu keempat, ya. Itu adalah A dikali satu plus I pangkat 4 yang di sini tadi. Nah, kemudian kita kurangkan dengan hutang yang sudah kita bayar. Nilai akumulasinya berapa? 200 kita bawa ke waktu keempat, 190 kita bawa ke waktu keempat, sampai nanti 170. Nah, maka itu sama saja dengan 201 plus I pangkat 3 sampai nanti 170. Dan kalau kita hitung dengan menggunakan I-nya tadi adalah 5%, dan hutangnya tadi yang sudah kita hitung sebelumnya, yaitu adalah 1227,83, maka nanti kita akan dapat saldo hutangnya itu adalah 692,44. Nah, sehingga untuk bunga yang dibayarkan pada periode kelima itu adalah 5% dari 692,44, yaitu 34,62. Sehingga pokok yang hutang dibayarkan itu hanya sebesar 125,38, yaitu dari 160 kita kurangkan dengan 34,6. Seperti itu. Oke, untuk contoh ini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, kita lanjut dulu ke contoh berikutnya. Nah, jadi di contoh ini dikatakan bahwa A itu meminjam 10.000 dolar dari si B dan akan mengembalikan dengan 10 kali angsuran pada akhir dari setiap tahun, sehingga besar setiap angsuran itu 20% eh, dari besar angsuran sebelumnya. Berarti dia lebih besar gitu ya, 20%. Berarti kan ini adalah geometri yang meningkat dengan K-nya adalah 20% ya. Kemudian suku bunga hutangnya adalah 10%. Nah, hitunglah pokok terbayarkan pada angsuran ketiga. Nah, terbayarkan pada tiga angsuran pertama, sorry. Berarti ini kita menjumlahkan pokok yang ditanya itu. Jadi yang ditanya itu adalah P1 ditambah P2 ditambah dengan P3. Ini sama dengan berapa? Pertama-tama kita tentukan dulu berapa besar angsurannya, ya, karena di sini dia pembayarannya membentuk deret geometri dengan faktornya tadi adalah 0,2, maka kita bisa gunakan rumus biasa yaitu R kita kali satu min eh, yang mana ya? R dikali satu dikurang satu plus K per satu plus I dipangkatkan N dibagi dengan eh, I dikurangin dengan K, ya. Nah, jadi nanti kalau kita hitung, ya, nilainya nanti diperoleh bahwa ya ini harus sama dengan hutangnya ya. Nah, maka nanti diperoleh bahwa cicilannya itu R-nya adalah 720,89. Dengan kata lain bahwa R1-nya ya di sini yang 720. Karena ini adalah besar pembayaran yang pertama. Nanti pembayaran berikutnya akan meningkat sebesar 20%-nya dari 720,89. Jadi R yang kita peroleh di sini itu adalah nilai dari R1 ya. Nah, sekarang kita akan hitung angsuran pertama. Maka bunga yang kita bayarkan itu adalah I dikali B0. Atau ya tadi katanya karena bunganya adalah 10% dan kita hutangnya adalah 10.000, maka kita membayarkan sebesar 1.000. Padahal kita tadi hanya membayarkan di cicilan pertama itu adalah 720. Artinya apa? Artinya pokok yang kita bayarkan itu masih kurang nilainya sebesar 279,11. Nah, karena P1-nya itu negatif, maka masih ada kekurangan untuk membayar bunga. Gitu ya. Jadi kita uang yang kita bayarkan itu ternyata belum menutupi bunga.
Sehingga saldo hutang kita itu bukan berkurang tapi malah bertambah. Jadi saldo hutang pada tahun pertama itu adalah saldo hutang kita kurangkan dengan pokok hutang kita pada tahun pertama, yaitu menjadi bertambah. Ya, artinya hutang kita ditambah dengan bunganya. Itu tadi berapa sisa yang belum kita bayarkan, yaitu 10.279,11. Nah, dengan cara yang sama nanti kita bisa hitung ya. Nanti ditentukan dulu untuk I2-nya berapa, kemudian ditambah nanti dicari lagi P2-nya berapa. Kemudian begitu juga untuk tahun ketiga nanti akan kita peroleh bahwa pokoknya P1, P2, P3 itu sama saja dengan minus 448,03. Atau ya ini nilainya sama saja dengan hutang kita di awal, kita kurangkan dengan saldo hutang pada periode ketiga, yaitu minus 448. Artinya apa? Artinya dari yang sudah kita bayarkan itu ternyata kita masih punya hutang atau masih belum bisa membayarkan bunga sebesar 448,07. Oke, seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Jadi kita sudah belajar ya gimana thinking fund membangun tabelnya itu seperti apa, lalu dengan pembayaran yang bervariasi, kemudian perbedaan suku bunga itu seperti apa gitu ya, itu sudah kita bahas. Nanti silahkan dipelajari kembali. Ya, kalau misalnya ada pertanyaan ya silahkan. Oke. Oke, kalau misalkan belum ada pertanyaan, mungkin kita coba lihat dulu dari latihannya. Di sini kita akan coba melihat kasusnya seperti apa, nanti kalian yang menghitung ya. Nah, jadi diceritakan bahwa Bondan itu meminjam sebesar X rupiah pada Bank JKL dan membayarkan pokok pinjaman dengan cara mendepositkan sejumlah uang di setiap akhir selama 10 tahun pada sinking fund yang memiliki tingkat bunganya 8%. Nah, besaran bunga yang diperoleh pada dana sinking fund di tahun ketiga itu adalah 85,57. Nah, berapakah nilai X-nya? Oke, pertama-tama kita harus tahu dulu gitu ya, bahwa karena di sini hutangnya adalah sebesar X, kemudian suku bunga eh, yang diakumulasi ya untuk sinking fund-nya itu adalah 8%, dan bunga yang kita peroleh pada si apa namanya tahun ketiga untuk sinking fund-nya itu adalah 85,57. Nah, berarti untuk kita bisa menentukan nilai X-nya, kita harus perhatikan dulu seperti apa alur ceritanya ya. Pertama-tama, kalau misalkan kita menabung sebesar T, ya, maka eh, ya ini kayak kita membangun sebuah tabel gitu ya. Ingat tadi isi tabelnya itu periode, anggaplah saya tulis saja periodenya itu sebagai T ya. Kemudian bunga, kemudian tadi tabungan, kemudian bunga tabungan, bunga SF, lalu eh, total tabungan, kemudian saldo ya, hutang bersih, hutang bersih. Nah, pada waktu ke nol maka hutang kita adalah sebesar X ya hutangnya. Kemudian pada waktu ke satu katakanlah kita membayar berarti sebesar I dikali X ya. Berarti I dikali X. Kemudian kita menabung katakanlah sebesar D, dan bunganya itu pastinya nilainya 0. Kemudian ini adalah D, maka di sini adalah X dikurangin dengan D. Nah, kemudian di tahun kedua, ya kita masih ya ingat ya konsepnya itu, karena di sini tidak ada peningkatan pembayaran, berarti di sini I dikali X, kemudian di sini adalah D. Kemudian kita akan mendapatkan bunga sebesar 8% dari si D. Ya. Nah, sehingga total tabungan kita itu menjadi 2 dikali D ditambah dengan 8% dari si D. Sehingga saldo hutang kita itu harusnya adalah X, kita kurangkan dengan D, kita kurangkan lagi berarti dengan D, dikurangin lagi dengan 8% dari D. Berarti 2 kali D dikurangin 8% dari si D. Nah, pada tahun ketiga,
itu kita masih bayar bunga IX, kemudian tabungannya adalah D, dan bunganya itu harusnya adalah 8% dari yang ini, yaitu 2D ditambah 8% dari D. Nah, ini adalah besaran bunga. Bentar, tadi katanya pertanyaannya besaran bunga yang diperoleh dari dana sinking fund pada tahun ketiga. Di tahun ketiga. Nah, berarti kita punya bahwa 8% dari 2 dikali D, kemudian ditambah dengan 8% dari si D-nya, ya ini sama dengan 85,57. Nah, maka dari sini nanti kita bisa mendapatkan nilai D-nya. Berarti gimana nih? Kalau kita mau mencari D, berarti ini sama saja dengan 85,57 dibagi dengan 2 dikali 8%, ya, 2 kali 8% ditambah dengan 8% kuadrat ya. 8% dikuadratkan. Nanti ini dihitung nilainya berapa. Kemudian pertanyaannya adalah kita mau menghitung berapa X-nya hutang kita ya. Ingat tadi sebenarnya simpelnya hutang kita itu adalah cicilan ya. Cicilan kita yaitu si D ditambah dengan bunganya ya. Yang rumusan yang ini tadi mana tadi ya? Rumusannya tadi yang tadi ya. Nah, nah ini ya. Kita bisa gunakan rumusan seperti ini ya. Karena di sini asumsinya sebenarnya tadi kan di soalnya itu tidak dijelaskan ya bagaimana suku bunga dari si hutangnya ya. Berarti coba kita lihat lagi soalnya ya. Oke. Nah, ya anggaplah bahwa si suku bunganya itu di sini sama gitu ya. Nah, berarti tadi kita bisa katakan bahwa ya nilai sekarang dari hutangnya tadi berarti gimana nih bentar. Kalau Bondol meminjam uang sebesar X rupiah pada Bank JKL dengan membayarkan pokok pinjaman secara deposit ya ke setiap tahun selama 10 tahun. Oke, ditambah dengan oke. Nah, tadi D dikali dengan S10, 8%, ini harusnya dia bernilai sama dengan X ya. Nah, karena tadi dari sini kita peroleh nilai D-nya, harusnya kita nanti akan bisa mendapatkan nilai X-nya ya. Jadi, idenya seperti itu. Ingat aja tadi bahwa untuk sinking fund, catatannya tadi ada di sini. Di sini. Bahwa, nah ini ya. Nah, utang ya eh, bahwa D itu ya sama dengan ini ya. Jadi 100 sorry, hutangnya dibagi dengan S-nya atau hutangnya dibayarkan berapa kali ya. Itu untuk mencari tahu D-nya. Nah, tetapi karena nilai D-nya itu bisa kita tentukan menggunakan itu tadi, bantuan ilustrasi tadi, ya, maka itu harusnya bernilai sama dengan X-nya gitu ya. Atau dengan kata lain kan tadi seperti ini ya. Nah, D-nya tadi bisa kita tentukan dengan cara konsepnya seperti ini. Jadi kayak ya kita punya uang sebesar ya katakanlah ini satu, dua, tiga ya. Kita pertama punya D di sini, kemudian kita punya D di sini, kemudian kita punya D di sini, ya. Ingat tadi katanya di sini besaran bunga yang diperoleh dari dana sinking fund di tahun ketiga, ya. Berarti kan di tahun ketiga itu adalah di sini ya. Besaran bunga yang diperoleh itu harusnya adalah dari tabungan dua yang sebelumnya. Nah, maka ya bunganya itu tentunya di sini adalah pertama kita bawa dulu ini ke sini ya, kemudian nanti kita tambahkan lagi baru kita cari bunganya yaitu yang sudah kita tuliskan tadi seperti ini. Atau yang sebenarnya tadi juga sudah kita rumuskan bahwa di sini tadi ada ya rumusannya jumlah bunga bersih. Nah, ini. Nah, jadi jumlah bersih bunga
ini kan jumlah bersih bunga dari tabungannya ya, yaitu adalah tadi ini IAN dikurangi dengan yang ini. Nah, tadi nilai akumulasi tabungannya pada waktu T-1 itu adalah 1 dikurang IAN dikali dengan ST-nya ini tadi ya. Jadi kita bisa gunakan hubungan yang ini tadi. Ya, jadi bunganya itu berapa gitu ya? Besarnya bunganya itu adalah besar bunga yang didapat dari tabungan itu tadi adalah ini ya. I dikali 1 dikurang IAN dikali ST min 1. Ya, seperti itu saja. Oke, mungkin itu dari saya. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Cukup? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Tidak ada? Oke. Kalau memang tidak ada, ya nanti silahkan dipelajari kembali ya materinya. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh hubungi saya. Mungkin cukup untuk malam hari ini. Terima kasih. Eh, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat